ada mungkin terobosannya betul. Oke, terima. Cuman emang pada saat itu harusnya yang diperlukan kontrol. Ya, betul. Itu yang kontrolnya lemah, sehingga banyak kebocoran dan kalau dibilang kelebihan atau kekurangan pada saat rekrut gampang, tapi kita nggak tahu track recordnya, akhirnya wah, gue belum setoran nih, wah, padahal kasus saya di Medan sampai 400 juta Pak. Saya ditawarin Pak sama agen. Oke, potong 50% buat lu, gue. Berhubung iman saya masih kuat gitu Pak. Jadi kalau waktu akan bilang sedikit kan, gampang gitu ya. Iya. Kan dulu ada maestronya stok, kayak kan Pak Yunus, Nopi. ada Pak Yunus ini Nopi gitu kan. Pak Yunus ini Pak mecahin rekor muri loh Pak. Karyawan yang bulpennya sering jatuh Pak, kalau dari meja itu dulu di AWR gitu, karena gitu. Iya. Ya, lanjut tadi gimana? Ya, itu artinya pada saat itu terobosannya Bu Sandra patut diakui jempol untuk mungkin sekarang terobosannya Pak ya. Airliner juga harus mengakui gitu loh. Ternyata bisa dijalankan karena ada beberapa yang pada saat itu semua berkiblatnya ke Garuda. Betul. Semua ke sana. Airlines baru selalu berkiblatnya ke Garuda dan rata-rata airlines yang baru pasti ada orang Garuda. Iya betul. Iya. Akhirnya yang dikucurkan oleh ex Garuda itu yang dijalankan di Garuda. Nah, ini Bu Sandra apa sih Garuda Mandate gitu ya Pak ya, Garuda Mandate. Pada saat Bu Sandra jalan, dia pola pikir bisnis. Oke, lu jual sama banyak di sana, saudara mau siapa pakai ajak aja semuanya. Cuma pada saat jalan 2 bulan 3 bulan, kok begini nih? Nah, tinggal mungkin tinggal kontrolnya aja sebenarnya. Jadi memang sebetulnya gini ya. Kalau ada, tapi kalau nggak salah waktu itu memang sempat ada juga yang begitu. Pakai white body ya Pak? Iya buat itu nilainya nggak. Jadi memang kembali lagi, memang perlu ada terobosan yang itu yang akhirnya orang yang berikutnya yang menilai suatu terobosan dia melengkapi dengan kontrolnya seperti sebenarnya pada saat dulu tiket manual itu sebenarnya kalau kontrolnya di revenue accounting tertib ya Pak ya, antara dicocokkan antara flight coupon, kontrol coupon. Tapi kalau pikir-pikir pegel memang kerjaan gitu Pak. Iya betul. Pegel. Emang jadi gini. Tapi gini, pegel itu kan sekarang kalau kita itu sudah. Iya. Nggak ada pilihan lagi. Nggak ada pilihannya. Jadi gini, airline people ya, dulu di era tahun 2000 awal kita masih menggunakan yang disebut paper ticket. Ya, paper ticket itu ada berapa lembar tuh dalamnya tuh. Jadi kita udah hafal tuh. Barang siapa orang accounting sama orang tiketing meski tangannya merah gitu Pak. Karena tiap hari pegang flight coupon, agent coupon. Jadi itu satu tiketnya itu, tiket paper itu ada apa nih Pak lembarnya Pak? Satu agent coupon. Kontrol kupon. Sebentar. Pertama kalau nggak salah audit kupon. Audit kupon. Kedua agent kupon. Kontrol kupon. Flight kupon. Nah, itu bayangin. Passenger kupon. Buat covernya. Jadi itu buat dibawa penumpang sebenarnya gitu. Jadi itu airline people ya. Buat lu yang apa sih ya? Kaum milenial di airline people nggak pernah ngerasain dulu tangan pada merah-merah ya. Kita harus nyocokin. Bayangin coba. Tadi Pak Pur sempat singgung ya, di agent kuponnya atau kupon-kuponnya, jadi dia rangkap, ya Pak ya, rangkap. Yang flight kupon sama dia itu nggak di apa sih ditutup lah, dikasih batas. Yang lainnya Jakarta Surabaya. Nanti flight kupon ini dipakai buat Jakarta Singapura. Gitu loh, saking manualnya zaman dulu gitu. Meskipun terakhir udah siapin mesin otomatis ya kan, ya tapi namanya masih manual, pakai mesin jegrek, mesin apa sih namanya Pak yang kayak validasi begitu kan, jebret gitu kan. Iya. Begitu isu, ya tetap aja namanya manual, masih bisa diakalin. Ya. Jeglek cuma untuk stempelnya. Iya, stempelnya aja. Tapi waktu isu menulis. Dan saya dulu pernah diajarin Pak, cara ngapus itu dia bisa Pak, pakai karet strip itu Pak, dihapus gitu itu bisa. Atau juga yang flight couponnya Pak, dia pakai inian,
pakai apa sih? Itu orang jualan cairan. Nggak ada ini juga apa sih? Aduh, Solatif. Nah, gini itu lepas itu. Copot, iya betul. Copot. Oh, jadi waktu di tempat tulisannya dikasih Iya gitu Pak. Karbon, Karbon. Gituin aja Pak, copot dia. Copot. Loh, jadi teknik itu banyak banget gitu. Dulu masih manual. Nah, memang kita di sini bukannya mau karena kita pernah kerja di Adam ya, muji-muji bos terus enggak, tapi memang visioner ya Pak. Iya. Ya kan, saya ingat nih Pak Pur nih. Wah, Pak Pur, kita harus terapin nih sistemnya begini-begini. Oke, siap. Tiba-tiba terbang rute Pangkal Pinang, ingat ya Pak Pur? Pangkal Pinang nggak perlu tiket, bener nggak? Hitung orang aja udah. Ya, udah selesai. Saya bilang Pak Pur, enak juga gini. Iya emang enak dan kita juga nggak capek, gitu kan Pak Pur? Kayak charter itu Pak ya? Ini blok sheet Pak gitu Pak. Jadi dulu kalau di Pangkal Pinang, Airline People dulu ya, tapi sekarang udah sama Pak. Dulu, jadi ada rute-rute yang tradisional, ada kayak Pangkal Pinang, Pontianak, itu yang modelnya seperti itu. Jadi kalau kita pegang satu calo di sana, dia akan blok tuh. Yeah. Misalnya, saya ingat banget tuh Pangkal Pinang, Adam dulu di blok itu harga 300.000 Pak per seatnya Pak. Yeah. Dan dia bayar full udah, blok. Jadi di Pangkal Pinang tuh dulu sama Pontianak Pak, yang tradisional pokok rutenya lah. Yeah. Jadi misalnya pesawat terbang jam 2, sama datang jam 1 misalnya gitu kan, sepi Pak, kayak kota mati bandaranya. Tapi begitu pesawat 1 jam lagi datang, wah itu layaknya seperti bandara Pak. Wah, hilir mudik ya kan, jualan, transaksi segala macam. Begitu pesawat terbang, sepi lagi udah. Dan yang kerennya nih Pak, si calo-calo ini Pak yang pegang. Jadi calo 1 orang. Dulu waktu di Pangkal Pinang namanya Avon, yang pegang dulu tuh. Avon, kaki-kakinya banyak tuh. Wah, tinggal bilang 7 orang, Avon nyatet 7 orang, si A. 8 orang, catet. Pesawat terbang, ngumpul semua berbaris tuh antri tuh. Tadi lu 7 orang bayar. Misalnya dia setor ke Adam 300 misalnya. Ada minta ke itunya 350. Dah, lengkap, pas, hitung penumpang pas, terbang pesawat. Dang, gue dilama bos lu itu satu set 300 kali 150. Cash udah. Nggak perlu tiket lagi Pak, nggak perlu LPP, nggak perlu sistem, nggak perlu reservasi. Orang pasar ya? Orang pasar benar. Jadi disitulah yang akan membedakan menjadi ini ya. Karena airline itu salah satunya dokumen penerbangan itu adalah misalnya ada tiket, ada manifest, ada lusin. Ini yang kalau bagi Garuda sebagai perusahaan yang berbicara sekian lama itu diterapkan 100%. Nah itu yang di situ dari sudut jualannya cari duit tercapai sudah. Tapi kalau untuk kelangsungan yang kemudian ingin terus seterusnya ya pasti nggak bisa begitu. Karena salah satunya gini, untuk bayar apa itu namanya asuransi itu kan manifest ya, manifest dasarnya gitu. Jadi ya bisa aja nanti pakai apa dikatakan oh sana sekian bisa saja. Tapi artinya itulah yang menjadikan yang kenapa dulu misalnya orang yang sudah biasa itu yang itu akan diterapkan. Yang ada kesan kok kenapa susah gitu ya. Nah kembali lagi kaitannya dengan tadi misalnya ada soal apa manipulasi. Ya kalau memang rutenya itu baru beberapa ya mungkin sih nggak terlalu. Ya memang jadi gini ya. Ini Airline People, ini kita perlu ngobrol sampein lagi nih Pak. Jadi apa yang tadi kita ceritain di Adam gimana terobosan memang nggak bisa berlaku di Garuda, nggak bisa gitu. Karena Garuda itu kan gimana juga kan standarnya udah internasional ya. Ya contoh aja Pak, seperti tadi saya bilang di Pangkal Pinang nggak perlu tiket, nggak mungkin kalau di Garuda. Garuda tuh dia udah mempersiapkan untuk ke depan jauh gitu. Salah satunya apa? Nomor tiket penting buat Garuda. Nomor tiket 3 digit, apa namanya Pak? Apa sih? Airline code ya. Terus 6 digit serial. Abis itu 4 digit form code. Gitu kan, terakhir 1 cek digit. Jadi Airline People, kalau lu bayangin tiket tuh seperti enggak. Jadi nomor tiket. Jadi kalau kayak seperti Garuda ya, yang sudah melakukan penerbangan ke seluruh mancanegara, dia itu terkoneksi dengan berbagai macam maskapai. Nah, maskapai yang di sana kan terimanya data elektronik. Bukan dalam bentuk tiket. Kalau warnanya orange, Adam, ketahuan gitu kan. Tapi kalau internasional enggak, cuma nomor. Nah, dari nomor itu, maskapai luar, dia bisa menilai, oh ini form code-nya punya siapa ini? Airline code-nya mana nih? Misalnya berapa gitu, 3 digit, kalau nggak salah 3 digit berapa digit ya? 3 digit ya? 3 digit, misalnya 113, oh ini punya Garuda nih. Nanti dia akan menagih ke Garuda.
Ya, ada istilah di accounting maskapai itu ada interline billing. Jadi antara satu maskapai dengan maskapai lain saling nagih-menagih itu. Hanya berdasarkan data elektronik tiket yang diterima sama itu maskapai. Jadi kalau model Adam tadi saya bilang terobosan itu mungkin hanya berlaku untuk di domestik mungkin ya. Tapi begitu internasional selesai nggak bakal bisa gitu. Bisa ngebayang nggak Adamnya kerjasama misalnya sama American Airlines gitu. Interline billing siapa nanti? Kelihatannya ya agak sulit ya karena sebagai apa istilahnya? Sebagai pemula yang masuk ke dunia penerbangan sebetulnya perlu juga memang ada terobosan seperti itu. Mana tahu. Karena prinsipnya gini, orang mau berhenti kan dipersulit gitu, mesti nggak masuk akal. Orang sama sekali gini, orang mau bayar STNK aja kan harus dipermudah gitu. Tetap mengikuti aturan-aturan dunia mudah. Nah, sama dengan itu sebetulnya. Kita kan kadang-kadang tapi kembali lagi ya, karena intinya kan tetap yang karena penerbangan itu safety-nya cukup tinggi. Apa yang berkaitan dengan dokumen penerbangan itu biasanya nanti dikait-kaitkan dengan peraturan internasional yang banyak hal yang tidak terkait. Setiap penerbangan itu pasti terkait. Tapi manakala ada kasus apa bisa terjadi sesuatu yang harus terpenuhi, Pak. Tapi memang kembali lagi sebagai orang memang perlu harus berani buat terobosan. Salah satu contoh ya kayak kembali lagi di Adam ya, karena memang menurut saya itu banyak terobosannya. Barometernya terobosan Pak. Ya, seperti contoh misalnya dulu itu jadwal itu nggak penting. Apa? Jadwal. Oh, jadwal ya. Meskipun tuh masih keberangkatannya, ya ngomong sih jadwal jam 12 siang. Tapi di bandara itu nanti kalau kosong ntar dulu tunggu penuh. Itu jadwalnya nggak ada. Iya. Itu salah satu gitu. Tapi kan filosofinya dari itu kan ingin mengisi pesawat sebanyak-banyaknya. Kalau memang rutenya cuma ke Medan sekali gitu, mungkin pesawat itu nggak ditunggu kemana-mana gitu. Tapi untuk perusahaan yang sudah banyak rutenya itu saya nggak bisa begitu gitu. Tapi bagaimanapun filosofinya adalah bahwa berjualan tiket itu sebagaimana sih sebanyak-banyaknya gitu. Karena perusahaan-perusahaan seperti yang sudah besar seperti Garuda itu kadang-kadang isi 30% pun tetap jalan. Iya. Karena kembali lagi, karena di samping juga misi bisnis, juga ada misi pelayanan gitu. Yaitu tadi misalnya walaupun 30% tetap, karena kan nanti dihitung totalnya gitu. Ini 30% jangan-jangan yang di sana 100%. Kan bisa jadi. Karena kalau di perusahaan seperti Garuda dan internasional akan ada laporan punctuality-nya seperti apa, kualitasnya seperti apa, itu yang akan dinilai oleh IATA, akan diterima oleh airlines internasional. Tapi kalau di khusus di Adam nggak peduli gitu, nggak ada ya. Itu belum dilihat lah. Artinya memang mungkin karena pemula belum sampai ke sana. Jadi tapi kalau hotel besarnya kalau tahu rugi ngapain terbang? Nah, itu sama dengan waktu AWR dulu. Kenapa rugi? Sekali terbang aja rugi, dua kali terbang rugi gitu. Terbang waktu itu kalau nggak salah waktu dia itu kita itu bayar sewa 3 pesawat gitu. Tapi yang terbang itu satu terus. Yang satu yang rusak waktu di Balikpapan waktu landing langsung disemprot gitu. Yang satu lagi yang bagaimana gitu. Akhirnya yang produktif satu, tapi kan sewa kan harus jalan terus gitu. Nah, dari beberapa maskapai swasta itu kayak Adam itu kembali lagi banyak terobosannya. Satu perusahaan lagi adalah sales on board. Nah, sales on board itu kalau dalam pengertian umum itu bukan jualan tiket di atas pesawat gitu. Tapi jualan souvenir di atas pesawat. Kalau dulu Garuda orang itu adalah sales on board itu bukan jualan tiket. Tapi kembali lagi itu terobosan. Tapi toh itu kayaknya nggak efektif. Akhirnya cuma berjalan. Karena mahal Pak. Terus ada lagi istilah gini, in-flight service. Sorry. Apa namanya in-flight service? Teknik terbang itu apa namanya? Teknik terbang itu ada. Jadi ada istilah-istilah yang muncul pada waktu ada Adam, ada AVR. Jadi kalau misalnya pesawat itu setiap terbang itu harus ada teknik in-flight service apa sih namanya? Flight apalah pokoknya gitu. Jadi ya kalau yang itu sebetulnya orang yang terbang untuk penerbangan jarak jauh, tapi ada prinsip pesawat itu harus ada orang teknisinya.
Technical in flight. Iya itu. Technical in flight. Iya. Jadi dia untuk pesawat ini. Nah, kalau ADAM itu berlaku untuk pesawat yang ini daripada menempatkan orang di sana, bisa tugas di mana-mana, ya ikut terbang aja begitu. Iya. Kalau di yang di sana itu memang kru, itu termasuk kru kalau di pesawat yang besar itu yang ada di dalam istilah penerbangan yang baru. Memang ada beberapa istilah baru muncul, dan juga gini, bukan berarti apa yang sudah berlaku di Garuda atau di dunia airline yang sudah eksis itu semua serba benar. Biasanya itu ada tuntutan kan, menjadi istilah baru. Misalnya flight service, misalnya apa gitu. Kalau misalnya dulu ada yang berangkat nasi goreng pulang nasi goreng. itu goreng sendiri. Itu luar biasa teman terobosan. Itu terobosan juga. Terobosan Pak, terobosan. Bagi orang naik pesawat itu kan apa ekspektasi tinggi itu biasanya. Begitu dikasih suguhan begitu kadang-kadang begitu apa namanya, masuk mau bayar mahal-mahal cuman nasi goreng sama ini, ada bakal bahkan hanya roti Pak, roti sama aqua, ada bakal ya air dia namanya, ya naiknya sih ini air gitu. Enggak loh, baru berapa tahun yang lalu Pak Dota langsung lapor pesawat delay ya, sebut merek nggak apa-apa ya? Jangan. Itulah dapat burger. Gua kirain burger bungkusnya kayak begitu. Dibungkus ala burger Pak. Udah lapor ambillah burger. Ternyata dibuka di sana. Biskuit kuat. Lihat loh. Burger banyak. Antri pura pakai burger gitu Pak. Wah, antri pas dibuka kok enteng pas buka biskuit Pak. Ya seperti itu sebenarnya kan. Kalau di airline dengan standar Garuda ada Pak ya yang rulesnya terlambat sekian, delay sekian, dapat ini, terlambat ini sekian. Itu yang belum pada saat awal dulu ADAM Air itu yang belum ditetapkan. Jadinya saya enak-enaknya ya udah delay 1 jam, delay 2 jam. Padahal kalau dia menerapkan standar internasional akan ada kompensasi untuk tapi itu kan yang ngasih aturan kan perhubungan itu kan, bukan maskapai kan. Perhubungan mewajibkan seperti itu gitu kan. Jadi kadang jadi gini, suka diakal-akalin kadang gini, untuk menghindari ngasih makan. Nah, itu dia Pak. Iya, ada gini. Misalnya batas 3 jam ya. 2 jam 2 jam setengah gitu, atau 2 jam berapa misalnya udah digeser ke ruang ke dalam ini lounge di daerah sana. Belum naik pesawat itu. Belum, betul. Karena untuk menghindari itu, menghindari 3 jam tadi. Nah, ini memang kalau seperti contoh tadi misalnya yang plat merah itu karena untuk menjaga image itu begitu ini kan ya udah kasih. Dan itu nggak pandang tiket itu apa. Sekali anak saya mau ke Jogja itu cuacanya buruk, akhirnya dibawa ke Surabaya. Surabaya sampai terlambat berapa, jadi tiketnya agak banyak terus dapat kompensasi. Ya kan gini Pak, kan begini Pak, kalau Garuda ya duitnya duit rakyat gitu kan, gitu. Kalau kata Ibu Sandra mah ini duit gue eman-eman gitu kan. Jangankan yang nggak bayar pun kalau nggak gitu. Kalau saya lihat, koreksi kalau saya salah. Kalau zamannya ADAM Air itu rutenya kan TikTok ya Pak ya? Jakarta, Medan, Jakarta. Artinya keterlambatan itu tidak berpengaruh ke yang lain. Kalau Garuda ya kalau saya pantau itu dia network ya Pak ya? Jakarta, Surabaya, ke sana. Artinya pada saat satu segmen itu ada keterlambatan, dampaknya akan ke rute-rute lain. Kalau Garuda, kalau ADAM Air dulu, Jakarta, Medan, Jakarta, udah itu aja nanti yang akan. Tapi itu kan awalnya Pak begitu. Di periode itu belum ada kayaknya. Baru ada itu sudah belakangan kok itu sudah belakangan. Waktu kapan ada yang ini ya? Mungkin itu kadang-kadang dulu ada yang misalnya satu hari itu ada shuttle misalnya ini airline X ya. Airline itu misalnya Jakarta Surabaya misalnya ada 15, schedule ada 15. Di-booking semuanya. Begitu nanti kenyataannya jadi 11 atau begini, yang di belakang dimajukan, yang di depan dimundurkan atau gimana atau dibatalkan gitu. Akhir-akhir nanti yang berjalan mungkin cuma berapa ini. Terus jadwal juga sering terlewati karena nunggu supaya pengisian misalnya batas minimalnya terpenuhi. Nah, jadi ini yang menjadi terus itu akhirnya perhubungan terjun karena ya schedule gitu. Jadi gini Pak, kalau saya perhatiin ya dari berapa lama kita di maskapai gitu ya, sebenarnya teorinya simple.
barang siapa yang punya frekuensi banyak, barang siapa yang slot time-nya bagus dan banyak, dia pasti ngeri ya, nggak jadi dah. Pokoknya gitu dah. Ya. Jadi entar gue cut tenang aja diedit Pak gitu. Kalau gue ngomong apa judul aja nanti gue edit ya. Jadi gini, siapapun ya, ini menurut pengamatan saya Pak, saya perhatiin gitu Pak. Siapapun yang frekuensinya banyak, slot time-nya bagus, itu pasti dekat. Jadi dibikin kayak teori kapal keruk Pak. Jakarta Surabaya sehari 25. Coba sehari aja itu cuma ada 24 jam. Dia bikin 25. Kok bisa-bisanya? Mereka yang pada saat ngasih jadwal ke salah satu airlines, dia nggak cuma lihat airlines itu aja, lihat airlines lain ada nggak nih yang berbeda. Iya. Makanya kalau Padang bilang ya, oke lah. Yang lain belum ada nih, Jakarta Surabaya gitu kan. Wah, baru Arena doang yang banyak gitu kan. Jadi dikasih gitu kan. Nah, padahal ini kan strategi pengusaha, dia bikin kapal keruk, Pak. Ya. Maju. Jadi kayak bus. Mundur, kumpul, penuh tuh pesawat tuh gitu. Penuh deh pesawat gitu. Karena orang dikomplain di truk-truk udah biasa gitu. Ya, yang penting gua nggak rugi gitu kan. Ya. Nah, seharusnya kan ini ada tindakan dari perhubungan ya kan. Ya, harusnya itu izinnya dihabisin. Karena gini loh, Pak. Setahu gua, Pak. Kita tahu lah semua lah ya, bukan setahu gue, kita udah jadi rahasia umum nih. Yang namanya pesawat terbang, itu harus ada izin. Flight approval. Flight approval itu, dikeluarin itu nggak permanen. Harian, mingguan, bulanan. Maksudnya apa? Evaluasi. Tujuannya bagus, perhubungan bikin itu kan, bagus. Jadi dia kan bukan alasan ya, ini pendapat perhubungan kan gue mau ngelindungin pengusaha. Sekarang gue kasih izin lo ke Surabaya, lo terbang, kosong. Lo rugi, maka gue kasih harian. Padahal tujuannya itu untuk melindungi pengusaha. Kan begitu kan tujuannya kan? Harian, mingguan, bulanan, baru permanen. Tapi kok bisa-bisanya gitu Jakarta Surabaya 25 kali gitu. Gitu loh. Maka kalau saya perhatiin Pak, maskapai manapun itu kan roda berputar Pak. Yang lain tahan. Itu dulu. Nah, sekarang zamannya itu, saya nggak nyebutin zamannya itu tuh, zaman ini sekarang, dia yang pegang Pak. Dia jadi kapal keruk, jadi saya udah paham gitu. Ya, jadi memang kembali itu ada aturannya, ada bagaimana pelaksanaan. Kalau aturan itu kan setiap pengajuan itu harus melampirkan yang ada sekarang, berapa flight dari semuanya, terus tingkat isian berapa gitu. Jadi terus kalau ini dimasukkan ini dengan peningkatan berapa, nanti berharap isinya berapa gitu. Itu semestinya gitu. Tapi kalau ada istilah dulu waktu kita di yang terakhir, dia nongkrong di situ. Ada terus di situ dari pagi, ya akhirnya setuju gitu. Setiap usulan itu apa lengkap atau enggak bukti atau sekedar ngasih data yang sembarang data, ya dapat lah gitu. Oke, jadi gini ya, ini kalau kita ngomongin kan panjang nih gitu kan. Mungkin lain waktu lagi kita lanjutin lagi. Kita apa ya? Percepeti kita. Ya. Ini baru 2 maskapai nih kita ngomong nih. Secara Pak Pur, Pak Hari udah hampir 5 ya, kalau nggak salah 5 maskapai gitu. Tadi di awal RP People gue bilang nih, Pak Pur pernah di plat merah, plat hitam, sampai nggak punya plat juga pernah gitu kan, ibaratnya begitu gitu. Nah ini baru ada, kalau Karten itu nggak sempat terbang Pak ya? Karten nggak sempat terbang. Karten Papua Air namanya Pak ya? Ya, Karten. Itu nggak sempat terbang, cuman izin udah punya. Saya nggak tahu persis. Oh nggak tahu ya, oke. Terus di Patria Air malah jauh. Nggak tahu posisinya apa waktu itu. Gimana Pak Hari? Yang Pak Hari tahu? Belum ya, posisinya belum, cuma memang ada proses. Punya salah satu petinggi di Indonesia lah. Itu yang mau kita ambil alih waktu itu. Oke. Jadi kayaknya kalau nggak salah posisinya gini, kita itu akan membeli, punya siapa, terus kemudian baru itu akan dimodifikasi itu kita dengan catatan kalau uangnya mengalir terus. Oke, itu Patria, terus Lorena, Pak Hari, Pak Pur di situ juga, di Lorena juga. Ya, itu proses itulah, proses. Sama juga. Nah, tapi kalau Lorena izin udah punya.
udah punya. Izin perhubungan ya? Izin perhubungan udah punya. Oke. Keluarnya hanya sampai situ. Pada saat AOC kan syaratannya harus ada pesawatnya kan? Oh iyalah, namanya juga AOC kan gitu kan. Jadi tapi izin udah ada Pak ya? Siupnya udah punya gitu. Oke. Siap perubahan sudah. Oke. Yang berapa kali? Sebenarnya tinggal datangin pesawat doang itu Pak, sebenarnya Pak ya kan? Jadi ada pesawat, terus ada pilot itu udah. Itu sebenarnya sudah sekian langkah udah maju. Sudah maju ya. Tinggal pesawat doang lah ya, pesawat doang aja lah ya. Oke, jadi Airlines People ini yang menarik ya. Jadi gini, gue sama temen gue nih, ini pengalamannya di maskapai. Ya, kita pernah bekerja di maskapai. Tapi lo Airlines People yang pernah kerja di maskapai belum tentu melakukan apa yang kita bertiga ini lakukan. Apa tau nggak? Ya, jadi kita ini bertiga kerja ya kerja, tapi nyambi ya nyambi. Nyambi jadi apa? Jadi ini kita sering nih ketemu sama orang-orang yang mengaku orang kaya raya, ya, yang mau bikin maskapai. Benar ya Pak Pur ya? Pak Pur ya? Dulu waktu di Adam aja sebutlah. Gue sama Pak Pur pernah ketemu di mall Pak ya. Ingat ya Pak dulu orang dari Hong Kong nih kata gitu kan. Wah gitulah. Belum lagi Pak Hari lagi nanti ketemu siapa, nanti ketemu siapa gitu. Gini bukan ya gue nggak maksud merendahkan maksud dan niatnya enggak ya. Terlebih ini teman-teman pilot juga banyak yang kepingin. Dari zaman dulu Pak, teman-teman pilot itu banyak sampai sekarang it's okay gitu. Memang di bidangnya dia gitu loh. Nah tapi ini ada orang yang mengaku kaya mau bikin maskapai dan itu kita sering temuin. Ada dulu Pak Pur sekarangnya di hotel dulu HI namanya Pak, inget ya Pak Pur dan kita ketemu di sana gitu. Nah ini kita bertiga sering lakukan ini gitu. Wah belagu banget tuh kapasitasnya apa gitu kan. Nah jadi gini Airlines People ya, kebetulan tadi kan di awal Pak Pur saya udah jelasin ya, Pak Pur ini dulu dari Garuda. Terus senior-senior kita waktu di AWR itu orang-orang Garuda semua yang sudah paham banget tentang maskapai itu gimana. Salah satunya itu mantan bos kita ya, Pak Wiwi Wahyudi. Ya mungkin untuk kalangan Garuda tahun berapa Pak? Pak Wiwi kenal Pak? Tahun 80-an. 80-an nama Wiwi Wahyudi itu 80, itu ngetop banget di Garuda. Bahkan saya pernah tanya, Pak Wiwi, maaf Pak Wiwi kan Chinese ya, kok bisa sih masuk Garuda gitu. Ternyata Pak Wiwi itu masuk Garuda itu peralihan dari KLM ke Garuda. Garuda Airways dulu awalnya Pak ya. Awal gitu ya? Awal dia. Nah dari beliau lah nih kita bertiga belajar. Dan memang nggak semua ya, kita itu mix dengan pengalaman yang kita punya, yang kita dapat, kita mix lah gitu. Nah jadilah kita bukannya calo, bukan, kita konsultan lah di situ untuk orang yang mau bikin maskapai. Nah sekarang kita bahas sedikit aja deh Pak, yang pengetahuan kita ya. Kalau orang tanya tuh konsultan apa sih lo? Tugasnya kan begitu kan? Nah gini Pak, kalau ada orang kaya Pak mau bikin maskapai, pertama dia harus ngajuin izin ke perhubungan dong, ya kan? Nah di sini Airlines People ada dua hal di perhubungan izin ini. Jadi John, sebanyak-banyaknya orang tuh punya duit, dia punya duit nih 1T, 2T, 10T lah. Tapi kalau maunya dia sesuai dengan keinginan dia itu belum tuh, lo izin nggak bakal dapet, bener nggak? Kalau di perhubungan itu ada dua hal yang menurut gue tuh sangat gimana ya? Udah mandatori lah, udah harus gitu. Apa tuh? Pertama lo harus bikin studi kelayakan. Apa istilahnya Pak? Itu Pak? Feasibility study. Itu dia. Jadi sehebat-hebatnya kita melibatin profesor, dokter dari transportasi, kalau kata perhubungan nggak layak, ya nggak layak, nggak keluar izin lo. Bener gitu Pak Pur ya? Ya. Jadi itu yang paling signifikan pertama studi kelayakan. Di dalamnya juga tuh yang paling penting lagi ada apa? Key person. Bahkan khusus untuk key person ini terkadang mereka itu ikut intervensi, bener nggak? Bener ya? Jadi ya wajar perhubungan intervensi karena kan memang dia malah itu bidangnya dia, ya kan? Jadi kalau bisa ini khusus yang dikutak-atik sama dia tuh untuk direktur operasional dan teknik, ya Pak ya. Jadi kalau direktur akunting siapa bebas lah, komersial siapa bebas. Begitu yang saya sebut key person, sorry tunggu dulu, gitu kan? Mereka udah punya standar sendiri. Mereka udah punya standar sendiri, gitu kan? Nah, bahkan dalam tadi kita balik lagi ya ke studi kelayakan, saya hafal banget tuh Pak. Beneran hafal. Jadi begitu kita ngajuin, kita harus menggunakan timnya mereka. Ya karena kenapa? Gua nggak nyalain perhubungan, karena ini bidangnya departemen perhubungan dong. Ya kan? Mereka lebih tahu. Meskipun kita
kita di belakang orang-orang hebat. Cuman kalau kata perhubungan nggak layak, ya nggak layak. Nah biasa mereka pun intervensi juga Pak. Ini saya masukin tim saya mau nggak gabungin gitu. Isinya itu sama aja. Bener nggak Pak? Nggak ada bedanya gitu. Nih bab 1 siapa nih? Pendahuluan Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Itu katanya sama semua udah. Cuman mungkin angka-angkanya dalam yang berbeda ya, dan jenis pesawat, konfigurasi, terus berapa kapasitas ya Pak ya. Terus segala macamnya gitu. Itu untuk ini jadi buat orang kaya ya yang mau bikin maskapai harus diperhitungkan itu dulu ya. Terus juga kita harus bisa menghitung salah satu pasti Pak, cost per hour. Ya. Gimana Pak? Bisa jelasin nggak Pak? Teori cost per hour biar orang paham juga gitu Pak. Ya. Jadi kalau secara umum saja teori apa namanya hitung cost per hour itu adalah semua komponen biaya, mau biaya tetap mau biaya langsung itu nanti dibikin standarnya, dibikin ada yang patokan, ada yang sudah pakai kalkulasi. Misalnya kalau bahan bakar itu kan bisa gitu, satu persen berapa, terus nanti ada sewa pesawat. Jadi masing-masing itu ada yang ikut patokan, ada yang ikut perhitungan. Jadi nanti ketemu nanti kita bisa tahu. Misalnya cost per hours-nya itu menjadi satu angka, katakanlah menjadi satu atau 100 gitu. Oh itu nanti akhir-akhir biasanya per jam itu berapa, misalnya $3.000 atau $4.000 itu hasil akhir yang bisa nanti buat patokan. Semakin tinggi angka ini, semakin menjadi nggak visible. Karena apa? Nanti mau jual berapa kalau misalnya unit proses besar itu sebagai patokan yang biasanya dipakai nanti untuk perhitungan itu. Nanti itu salah satu komponen saja hitungan itu. Akhirnya nanti visible atau enggak itu dihitung per detailnya gitu. Ada. Jadi kalau simpelnya kalau nggak salah ya cost per hour itu biaya, jadi total seluruh biaya dalam satu periodik gitu Pak ya. Dibagi dengan jumlah atau frekuensi penerbangan dia. Dibagi jam terbangnya. Bagi jam terbang sehingga ketahuan tuh total biaya cost per hour. Jadi lu kalau mau menghitung berapa biaya per jam itu dari situ. Ya salah satunya itu ya. Nah oke, siup akhirnya keluar, terus bisa langsung terbang. Oke, sejauh oke. Siup udah turun, kipersen udah oke semua. Langkah selanjutnya apa? Pesawat. Sesuai dengan yang udah kita sampaikan di studi kelayakan tersebut. Ya, oke, pesawat datang, langsung terbang tuh. Bisa? Belum juga. Karena tes flight dulu itu. Tes flight dulu. Nah jadi anak people, gue pernah nemuin gini. Kalau maskapai domestik kita menggunakan maskapai luar, pesawat bekas, itu Pak, saya pernah lihat Pak, histori itu satu pesawat, ibaratnya kalau mobil kan ada buku itu kan, itu bisa satu mobil pick up Pak. Ya. Itu historinya tuh, dipakai pertama dari pabrik negara mana, Brazil, maskapainya apa, terus udah dilakukan apa aja. Sampai servis-servisnya seperti apa, pindah lagi ke sini. Terus dan itu ternyata dipelajarin Pak sama Departemen Perhubungan sebagai otoritas pemberikan izin. Oke, setelah pesawat datang dinyatakan layak, barulah keluar AOC. AOC itu apa tuh Pak? Air Operating System Certificate. Jadi pesawat datang, dicek semua, barulah perhubungan ngasih AOC. Nah, setelah AOC udah punya, semua udah punya, terbang langsung bisa. Nah, tadi kembali tadi, waktu tes flight itu, begitu terakhir di Jakarta itu AOC diberikan. Nah, waktu landing AOC diberikan. AOC langsung diberikan. Oh, tanpa dicek lagi gitu Pak? Ya, ceknya tadi, waktu terbang itu cek itu. Oh, itu ya, oke. Terakhir itu. Itu pasti masa itu ada training ya Pak ya? Artinya seluruh kru sudah mempunyai sertifikat untuk menerbangkan dan atau melayani untuk tipe pesawat yang didatangkan. Oke. Katanya begitu terakhir waktu tes flight itu mana sehingga akan diterbangin, terakhir berhenti di Jakarta, terakhir pula itu diberikan. AOC punya, kru punya, semua udah punya, terbang tuh? Udah, tentu saja reservasi dibuat. Karena yang terbang kan pasti diisi orang. Ada lagi Pak satu Pak, yang tadi saya bilang baru tadi singgung Pak. Apa itu? Flight approval. Oh iya. Itu terakhir tuh Pak, setahu saya Pak. Berarti yang terakhir itu. Iya. Terakhir waktu terbang. Jadi udah semua punya, mau terbang tunggu dulu, gitu kan?
Padahal tujuannya nggak begitu. Tujuannya enggak. Jadi tujuannya justru untuk melindungi perusahaan, keamanan segala macam. Justru untuk melindungi lo ketimbang rugi. Gue kasih izin nih, ayo lo lihat terbang nggak kan begitu kan? Maka gue kasih harian dulu deh. Itu namanya FA. Final check sebenarnya Pak ya. Iya, final check dari kondisi pesawat seperti apa. Meskipun reguler dicek secara maintenance-nya, tapi pada saat dilihat kan poin-poin penting kan dicek sama teknisinya itu kan. Oh oke, layak terbang. Baru mereka menangani pada portfolio kan. Jadi memang apa namanya peraturan yang dibuat itu sebetulnya kembali lagi itu bahwa itu untuk kepentingan itu juga walaupun ini terakhir lah ya, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi maksudnya nanti ada kesempatan gitu. Gue mau tanya nih Pak Ali nih. Jadi Pak Ali Pak Pur, kita dulu kerja ibarat apa dulu kita melacur ya Pak ya? Istilah Jokowi itu kamu dulu pelacur banget gitu kan ya, kita mau melacurkan diri ya menjadi konsultan, ketemu orang-orang yang merasa banyak duit gitu kan, yang merasa orang kaya. Dari semua yang ditemuin sama Pak Pur itu sama Pak Hari itu berapa banyak kurang lebih gitu. Dari Pak Hari ya, kira-kira berapa orang yang Pak Hari temuin? Ini Pak Hari bisa bikin maskapai, duitnya banyak gitu. Dari Pak Hari kurang lebih gitu. 10 ada? 10 ya, 10. ya iya ada 10 atau lebih lah gitu. Pokoknya gitu yang belakang-belakangnya itu akhirnya kejelasan bahwa ada nggak dana itu sesungguhnya gitu. Nah, karena sering juga yang di situ tuh cari uang kecil lah gitu, bahasa Inggrisnya gitu. Dan kita ya, as people bukannya kita mau nyombongin, memang ini kenyataan. Kita udah berpengalaman ketemu orang, sampai misalnya contohnya kayak di Adam Air, Pak ya. Dulu kan belum apa-apa tuh. Iya. Waktu saya masuk masih praus benar-benar. Tapi kita udah punya feel, ini punya duit nih. Pasti terbang nih gitu kan. Pas karena banyak juga kan, bikin maskapai, udah nge-hire kita, bantuin sini, bantuin sana. Gitu kita nggak bisa masuk, dan kebetulan kita dulu juga satu tim juga di Pelita Air Service ya Pak ya. Iya. Jadi Pelita Air Service itu kan memang kan charter flight. Nah saat itu tahun berapa dulu ya? 2004 kalau nggak salah. Enggak. 2003 dia mau mulai reguler flight berjadwal. Dia butuh konsultan dulu. Nah, kita masuk ke sana. Ya itu aja BUMN itu kita ini terbenturnya dulu ini pengadaan pengadaan jasa konsultan itulah yang dimasalahkan. Oh iya, oke. Dia harusnya melalui tender atau apa sebagainya. Itu waktu itu Pak kita tunjukkan ya. Pak Bibi nggak bisa nembus itu gitu ya. Nembus Pak sama dulu jangan sebutin sama. Pokoknya ini itulah ya. Jadi kita juga orang sampai saya dikatakan kita tahu memang dia itu anak lu, tapi dia ke BUMN gitu. Jadi dia memang harus ada izin jasa konsultan itu nggak boleh penunjukan langsung, walaupun istilah kalau spesifik sebenarnya boleh, tapi alasan mengatakan ini spesifiknya itu kurang. Tapi sebenarnya sih ada di antara orang-orang itu yang memasalahkan itu. Jadi makanya setelah itu jadilah kita sebagai tenaga freelance ya, tanpa bendera gitu banyak. Lumayan juga dari pengalamannya ya. Iya, pengalaman banyak. Kayak Pak Hari ya, kemarin coba setting udah berapa lama dulu Pak di Bali kalau nggak salah Pak Hari pernah yang mau setting ya gitu. Jadi gini, karena itu kalau harus bisa ngebedain yang saya maksud tadi, ada orang mengaku orang kaya, ada juga memang orang yang dia nggak kaya, maksudnya dia memang mau bikin maskapai ada gitu, cuman dia kurang paham gitu kan. Memang kalau kita itu juga nggak tahu, semulanya kan dia juga nggak tahu ya dia punya uang atau enggak. Tapi waktu kita masuk dulu yang katakanlah ke Adam itu, setelahnya yakin aja gitu ya, menggelinding aja gitu, bakal terbang. Soal seberapa lamanya itu inilah gitu. Tapi ada juga yang kita itu sudah ngejasa, kita sih mengejar ibaratnya ada orang menawarkan ya kita ini sekarang kurang apa, mau apalagi ini apalagi itu, ternyata buntut-buntutnya ya nggak ada gitu. Dan kenapa kok Adam kan dulu sempat sukses nih menurut pengamatan saya? Adam kan dulu tidak berniat bersaing dengan Garuda Pak, posisinya beda. Dia di bawah Garuda, artinya dengan pesawat ini pun asal gue dapat penumpang, gue harus jalan gitu. Karena kalau awalnya udah bersaing dengan Garuda, ya pasti kalah. Terus kalau dia juga dulu kan kembali lagi karena memang
orang-orang bagian itunya banyak orang Garuda. Jadi kayak kan tidak semua orang yang itu bisa membedakan kelasnya, kelas apa namanya, kelas yang bagus, ini kelas ekonomi itu nggak bisa membedakan. Padahal sebetulnya kalau kita harus sudah bisa. Untuk kelas wakil dam itu ya udah kelas yang ekonomi aja lah. Jadi kalau menurut Pak Hari sama Pak Pur ya, untuk mau ngebangun maskapai itu kira-kira berapa sih ya? Dananya berapa tuh kira-kira? Kalau saya, kalau saya sebetulnya kalau itu ya banyak lah gampangnya gitu. Pengertian banyak itu adalah karena mendatangkan pesawat sekarang kan 5. Terus nanti deposit untuk mendatangkan pesawat itu berapa banyak. Terus biaya pra-op itu bisa setahun itu membiayai sebelum berjalan gitu. Training segala macamnya gitu. Enggak tiba-tiba sekarang datang setengah bulan pati jalan enggak. Iya. Karena yang ngomong pesawat ini datang hari ini itu juga enggak hari ini datang, bisa sebulan kemudian, bahasa ini ya selama menunggu ini kan harus ada misalnya krunya yang dibayar setiap bulan, krunya ada kipersernya yang harus tetap dibayar. Jadi banyak biayanya. Bukan biaya itu bukan biaya fisik apa cash segini ada itu, tapi ya berjalan itu juga nggak tiba-tiba begitu datang itu. Kalau kata ada orang sanggup ya baru memulai ya baru kapan nanti akan ini gitu. Tapi bisa juga begini, kita yang akan ada perusahaan itu yang akan bangun baru cari investor. Nah ini dia itu kan sudah keluar banyak itu. Kalau sedangkan investor ini kan baru bangun fresh money mestinya ya dia langsung bisa aja setorkan berapa gitu berapa. Jadi soal berapa minimalnya ya mestinya sih ya belum punya hitungan yang pasti. Kalau selama ini Pak Pur buat berapa? Minimal yang Pak Pur buat tahun sekian nih angkanya kurang lebih lah 100 miliar. Ya agak ini juga saya untuk mengatakan kurang atau lebih kecil 100 miliar. Positioningnya Pak ya, dia mau sebagai low cost atau sebagai yang legacy, karena itu jauh karena ya kan ada macam-macamnya kan. Ada yang model ya seperti apa sih Pak Hari tadi bilang kalau mulai dari perintis itu bisa memungkinkan bisa untung gitu kan. Ada pesawat perintis, pasti pesawat kecil-kecil, bukan pesawat jet. Itu udah costnya bisa ditekan. Kru yang bertugas juga lebih sedikit. Apa namanya key personnya juga nggak perlu yang banyak-banyak. Artinya cost yang kita budgetkan tuh jauh lebih sedikit dibanding kita harus buat langsung international airlines. Kalau perintis pernah buat Pak? Pak Hari pernah? Belum pernah. Rata berarti buat yang komersial itu ya? Iya, komersial. Komersial berapa sih rata-rata? Yang terakhir lah angkanya gitu. Dimulai dengan 5 pesawat dulu gitu misalnya. Lupa, sudah betul. 100 M ada? Kenapa? 100 M ada? Kurang ya Pak. 1 T? Ya bisa masuk 1 T. 1 T bisa masuk ya? Nah. Ya kalau 1 T bisa masuk, tapi kalau minimalnya berapa yang kita ngitungnya. Tapi Pak, kalau pengalaman yang saya lihat gitu, saya urut-urut, yang benar-benar terbang akhirnya nggak ada tuh sampai ngeluarin segitu tuh. Ya, memang tinggal uang nggak segitu, tapi kan gini, pada saat dia nanti yang keluar kita itu pada saat mulai inisial atau apa gitu sampai terbang. Terus di total pengeluarannya karena nggak ada pemasukan itu. Nah itu yang kita belum pernah hitung begitu, belum pernah menghitung itu. Dan itu kan kita belum berhitung masalah misalkan pada saat pra-ops sudah mulai sisi komersilnya udah ada mendekatin deposit agen sebenarnya kan masih bisa untuk menambal cost-nya yang progresnya akan kita keluarkan gitu loh. Artinya tanpa pemasukan oke 1 T. Tapi pada saat jalannya kemungkinan bisa lebih kecil dari itu ya Pak ya? Ya bisa. Memang kita belum pernah ngitung yang khusus untuk ngitung itu. Berapa minimalnya itu belum. Berarti ngitung apa Pak? Nah kalau kita ngitung itu sebenarnya sibuk ngitung nanti TOC-nya. Biasanya nanti begitu. Ya. Terus nanti secara administrasi adalah perhitungan ini, perhitungan. Ini kita biasanya sibuk di situ. Jadi kalau tiba ditanya berapa uangnya, malas belum pernah ngitung saya. Jujur ya, belum pernah ngitung. Karena kalau dari feasibility tadi, cost per seat kilometer ya Pak ya, sama total cost. Nah itu yang jadi acuan. Karena dari Depot pun
ujungnya gitu, sini perhitungan lu, wah ini karena dari dia sendiri kayaknya udah punya ancar-ancar ini range-nya sekian nih. Kalau di atas itu, wah ini udah nggak bakal bisa kejual, nggak bakal bisa bersaing dengan airlines yang udah jalan. Ada sekarang nggak tahu berapa rekening di itu. Rekening harus minimal deposit, yang ya. harus di deposito 1,5 M atau berapa waktu itu begitu, banyak diakalin gitu. Itu cuma store, tapi pada kenyataan sih memang yang saya ikutin tuh nggak semuanya tuh Pak, sampai angka yang terlalu fantastis begitu kan, ratusan miliar. Iya, memang faktanya juga belum pernah ngitung saya yang itu. Bahwa di dalam ada itu, bahwa di dalam apa yang pernah kita hitung, tapi secara khusus ngitung, kira-kira kalau saya akan mulai itu harus start berapa itu belum pernah ngitung. Oh, belum pernah. Belum pernah ngitung itu. Jadi kalau ditanya, ya banyak gitu jawabnya. Kalau berarti kalau yang Pak Hari, Pak Pur kerjakan tuh sebatas sini ya, studi kelayakan aja. studi Studi kelayakan itu. Pak, maksudnya kalau bisa menggerakkan itu, supaya bisa menghasilkan sekian tuh harus ada uang sekian. Kan di pengertian di situ harus ada biaya praop juga, gaji yang berjalan selama. Oh, yang itu nggak masuk ya? Di studi kelayakan nggak masuk ya? Bu, setahu saya masuk Pak. Masuk kan? Semua, Pak. Masuk kan? Masuk. Cuman emang ditotalkan berapa biaya yang keluar sampai dengan terbang itu. Nah, itu yang masih kita belum pernah lihat total. jujurnya ada pasti yang ada gitu. Malah even angka terkecil namanya berapa sih harusnya per seat kilometer yang kita jual? Itu kita bisa dapat malah. Nah, iya. Tapi berapa uang yang disiapkan supaya bisa per seat kilometer itu belum pernah lihat secara khusus itu. Jadi berapanya itu ya apa? Tapi sebenarnya dengan data yang kita buat Pak ya, dengan dari visi itu bisa. Ada. Bisa kita totalin. Cuman emang dari Departemen Perhubungan tidak pernah menanyakan itu. Oh iya, karena prinsip itu kan udah urusan lo di luar lah, itu lah ya kan. Jadinya bukan divisibilitas Kita konsentrasinya itu ke total cost sama total seat per hour, seat per kilometernya itu yang jadi acuan. Oke. Nah sekarang ya terakhir lah nih, pokoknya terakhir sih ya, kita menuju mau selesai nih diskusinya nih. Kayak Pak Hari, Pak Pur pernah di AWR. Ya, terus ini ya ada maskapai yang tutup terus nggak terbang lagi. Nah, salah satunya kan AWR dia tutup tapi terbang lagi, ya kan. Jadi kalau yang mungkin ya airlines people yang belum paham mengenai AWR itu sebenarnya udah jalan lagi, udah terbang lagi gitu. Cuman memang izin itu digunakan ya atau dibeli saya nggak tahu juga ya sama AirAsia, makanya namanya AirAsia Indonesia gitu. Nah bukan kesalahan, kalaupun dibilang kesalahan AWR dulu sampai 3 tahun kalau nggak salah, itu apa sih penyebabnya itu? Kenapa dia bisa tidak survive saat itu gitu? Kenapa berhenti gitu ya? Iya. Ya apa namanya? Kalau melihat sih. Padahal kan di situ notabene orang-orang ex Garuda yang mentereng gitu. Jadi gini ya, kalau kan ini ada cara pandang berbeda. Kalau misalnya yang owner itu melihatnya kalau sekarang rugi ya udah berhenti. Kalau orang di penerbangan katakanlah setahun bisa juga menghitung rugi terus, atau BP atau rugi gitu. Artinya itu harus jalan terus baru nanti akan mengerti hasilnya. Nah itu jadi sudut owner, jangankan sampai setahun, mungkin 2 bulan berturut-turut rugi aja mungkin udah tutup. Ini artinya apa? Artinya harus punya uang untuk nombokin kan rugi itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi untuk bisa terbang cukup misalnya 50 miliar gitu. Tapi untuk menjamin supaya jalan terus, kalau misalnya rugi itu kan harus talangi lagi, itulah yang perlu misalnya menjadi 100 miliar atau 100-200 miliar atau berapa, itu sebetulnya untuk talangan kan rugi, kalau untuk apa segala macamnya. Nah itu kalau AWR itu bisa boleh bilang katakan rugi, terus masih berjalan selama 3 tahun, itu apa sih penyebabnya kira-kira? Ini memang di luar bidang kita sebenarnya ya. Cuman kan kita udah bertahun-tahun udah kena polusinya aftur ya kan, seharusnya kita bisa menganalisa tuh. Ya. Apa sih yang nyebabin di AWR gitu? Kalau AWR itu salah satunya ya. Sebenarnya. Dulu ada kalau nggak salah ada sewa yang mahal itu, sewa pesawat kalau nggak salah itu. Sewa pesawat mahal. Terus kemudian sewa pesawat 3 tapi terbang 1, yang lebih sering 1.
Jadinya income dari revenue dari satu pesawat untuk membiayai 3 pesawat. Karena kru tetap 3 pesawat. Ya. Tapi jadi gini, setiap ada maskapai, kan kalau AWR itu kan boleh dibilang kan kiblat itu benar-benar Garuda Pak ya. Awal AWR yang dulu gitu. Dan standar itu benar-benar standar maskapai kalau dia yang diterapin sama mereka kan, sama AWR. Nah mungkin bisa jadi nggak, karena kan AWR itu kan perusahaan swasta pertama tuh maskapai yang ada di Indonesia gitu. Jadi masih belum tahu ya kan gimana. Karena ada yang bilang gini juga Pak, sebenarnya saat itu yang dibutuhin tuh Avanza. Kenapa AWR beli Alphard? Pesawatnya maksudnya Pak. Kenapa mesti Airbus A3 berapa dulu? A300 apa A310 ya? A300 kali ya? A300. Ya. Belum. A200 A209. Oh, masih belum 43 belum ya? Masih A2 sekian ya? Jadi bisa jadi gini. Itu kan kapasitasnya berapa? 100 berapa? 160 atau berapa? 75. Sedangkan kalau misalnya kan waktu itu masih zamannya Boeing 300 atau 734 ya? 3.000 atau 4.000. Itu kelasnya kelas domestik Indonesia lah gitu. Itu sebetulnya ketika itu ya bisa saja. Tapi intinya juga gini, satu, kegedean kapasitasnya satu. Terus kemudian menyewanya terlalu banyak. Tapi juga gini, walaupun satu untung bukan berarti kita itu cukup satu pesawat gitu. Enggak begitu. Jadi memang sebetulnya tidak satu pesawat di jalan terus. Jadi berani rugi itu sebenarnya untuk jaga-jaga kalau ini, karena nggak ada orang yang menjamin setengah tahun itu sudah bisa profit gitu. Kan gini, kalau kita jangan ngomong pesawat dulu, kita ngomong transportasi yang biasa ya, kayak taksi misalnya. Taksi ya kalau satu cuma 2 gimana ngarep untung, kan begitu Pak ya. Pemikiran gitu kan, harus banyak gitu, banyak baru bisa untung gitu. Dan maskapai, kalau saya perhatiin maskapai yang model-model seperti standarnya apa sih bilangnya, full service airline gitu kan, itu rata nggak bisa bertahan. Nggak ada bisa bertahan. Yang bertahan itu rata yang kayak Adam Air ya itu, yang model-modelnya. Iya, kalau swasta itu. Ya sebetulnya sih kalau kita melihat gini ya, kalau seperti Adam itu nyatanya kan nggak bertahan juga ya. Padahal sebetulnya dia sudah. Dia masalah di internal Pak. Kalau Adam itu bukan masalah keuangan dia. Ya masalah keuangan itu kan antara gini. Semua biaya-biaya dibiayakan atau enggak, semua biaya maintenance itu dijalankan apa enggak gitu. Karena ada juga yang nggak kelihatan gini, kayak misalnya kayak Garuda itu maintenance dijalankan betul sesuai dengan itu aturannya. Nah, itu nggak kelihatan di situ. Misalnya gini, kalau pesawat itu saya cek itu misalnya harus 300 jam, cara ngitungnya flight hours itu harus seperti ini. Kan ada flight hours, ada block hours. Block hours ya. Nah, kalau ngitungnya flight hours itu jamnya pendek. Nanti jadi lebih lama, itu lebih hemat gitu. Tapi pada tingkat kekuatan pesawat itu jadi lebih cepat rusak. Jadi flight hours itu hanya dipakai untuk menghitung si jamnya kru. Tapi kalau untuk maintenance itu harusnya block to block ya. Block to blocknya. Ini menariknya, kalau kita ngomongin masalah kayak gitu, ini kan secara teoritis gitu kan Pak ya. Tapi kalau di Adam tuh nggak kepake tuh teori gini tuh. Nah, itu salah satu hal yang kelihatan yang suatu saat itu akan terbebani dengan itu. Ini ada contoh lain, contoh bukan soal itunya. Ada contoh yang tidak mengikuti aturan ya. Contohnya itu, tapi masalahnya bukan block hours. Contohnya gini. Dulu Air Asia waktu awal-awal, itu suatu ketika itu krunya harus cuti karena peraturan. Karena apa? Kru itu terbangnya ada maksimal per hari, ada maksimal per minggu, ada maksimal per bulan, ada maksimal per tahun. Kalau maksimal. Kalau ini nggak diikutin, nanti baru 3 bulan sudah maksimal setahun gitu terpenuhi. Nah, udah harus nggak boleh terbang lagi. Nah, ini kan udah nggak boleh terbang, terus gimana nanti kalau nggak terbang? Nah, ini salah satu contoh perlunya mengikuti aturan itu. Gitu. Jadi kalau contoh dulu Air Asia waktu awal-awal ngambil alih AWR itu bulan Oktober itu krunya sudah habis jam terbangnya. Oh gitu. Ya, masih pengertian itu tahun itu sampai Desember ya. Sudah nggak bisa terbang karena habis jam terbangnya. Nah sekarang kalau bagaimana kalau dipaksakan terbang? Ya peraturan gini. Kalau dilanggar kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kalau apa-apa ya bersalah gitu. Itu salah satu yang menjadikan kalau aturan itu tidak diikuti,
nanti diakumulasi aturan yang harus itu bisa kena masalah seperti itu. Nah, kalau kembali lagi tadi, kalau misalnya contoh penghitungan antara flight hours dan ground hours, itu mestinya secara teori nggak ada pesawatnya klien jatuh yang baru berapa 8 bulan kok, pesawat baru 8 bulan sekian jam kok jatuh hilang gitu. Apa sih? Boeing apa tuh dia? Max yang atau apa? 737 apa? Pesawat termasuk baru itu secara teori nggak ada. Tapi kan ternyata terjadi gitu. Ya gimana sudah rusak. Kalau itu kan memang disimpulkan ini Pak, disimpulkan itu terjadi missnya jadi ada part atau bagian tertentu yang harusnya digunakan tapi tidak digunakan gitu. Ya pabrik lah ya. Ya salah pabrik itu sebenarnya. Nah itu yang beredar di saya nggak tahu apa itu kesimpulan akhirnya apa. Tapi waktu dulu itu adalah waktu berangkat di Jakarta akan kemana itu kerusakan sudah ada. Yang sebetulnya untuk batasan tertentu. Di Surabaya Manado Pak. Kalau balik itu boleh. Itu Adam ya. Adam. Kali ini cerita yang itu. Ya. Kalau balik ke Jakarta ke home base itu boleh kerusakan itu. Tapi kalau itu akan keluar nggak boleh, harus balik dulu yang itu. Karena asumsinya apa? Nanti pada saat yang fasilitas lengkap itu adalah di home base-nya. Nah, itu ada salah satu yang nggak tahu apa itu kesimpulan akhirnya yang tadi yang nggak dipasang ataukah yang ini. Tapi sempat beredar seperti itu. Jadi maintenance-nya itu tidak selesai betul gitu. Ya ini tadi kan fatal. Kalau nggak fatal, ya itu kerusakan yang beruntun kan nanti lama-lama kalau kita berkaitan dengan biaya bisa tiba-tiba gede gitu. Nah itu ini salah satunya begitu. Nah jadi kalau berkaitan dengan misalnya kayak tadi pertanyaan itu, kenapa kok misalnya kayak AWR tuh orang Garuda semua. Masalahnya kalau Garuda itu setting sudah berjalan dengan untuk full service gitu ya. Dia nggak berpikir rugi. Ya dia juga berpikir kepada AWR juga begitu. Jangan berpikir satu rugi kalau dua kali rugi, tiga kali rugi. Nggak begitu ya, harus jalan terus. Nanti soal untung itu ada saatnya juga petik. Kan berarti pada saat rugi itu itulah uang yang harus disuntikan gitu pada saat rugi itu. Nah itu berapanya memang jujur saya belum melihat angka itu. Sehingga nanti kalau tiba-tiba misalnya ketemu, sudah katanya cukup, itu soal cukup itu sebetulnya nggak ada angka itu. Kalau tiba-tiba untung seperti prediksi ya bisa cukup betulan gitu. Karena kalau namanya kita bikin visibility tadi, itu seringnya baru tahun keberapa udah untung ya? Tahun pertama itu sudah untung bikinnya itu. Nanti kalau nggak untung nggak disetujui itu, ya kan serba susah tuh. Ingin jadi, tapi bikin bagus. Tapi nanti kalau dibalik itu, nyata buktinya ketemu untung. Nyata dijalani, ya kan namanya prediksi. Kalau misalnya ketemu prediksi itu tingkat isian itu 60%, itu bisa untung. Lah kenapa kok sedikit? Lah kan udah janji ada schedule kalau misalnya kurang kok misalnya nggak terbang. Karena pada saat di pembuatan visibility tadi itu peningkatan jumlah penumpang setiap tahunnya itu udah pasti sesuai dengan perhitung dari statistik. Oh naik sekian persen, itu yang kita ikutin. Jadi nggak pernah kita masukin kasus. Oh ini ada drop sekian persen, nggak pernah ada. Jadi kalau jalan normal dengan prediksi statistik itu naik sekian persen, tahun sekian pasti untung. Benar-benar dibikin berdasarkan data ya. Data ya, bukan aduh ini biar investor dapat data lah. Kita naikin gitu enggak ya? Nah, ini maaf ini saya itu belum pernah membuat untuk investor satu hal. Kita membuatkan kayak Lorena kan orangnya ada jelas. Lorena yang membuat ini. Soal Lorena itu cari investor itu bukan dibuatkan untuk cari investor gitu. Nah itu yang saya belum pernah yang membuat untuk investor gitu. Jadi Pak mungkin kalau itu pesanan namanya. Jadi mungkin aja ada beda versinya. Kadang gini Pak, meskipun ada jadi gini, maksud saya nih, meskipun ada badannya seperti Lorena misalnya kan, kita sering lah Pak dulu juga ngerjain gitu Pak. Jadi begitu kita buat, terus kan si Lorenanya cari investor, kan gitu kan? Lorena operator. Enggak, kan pas begitu mau beroperasi kan kurang dana nih, carilah dia investor gitu kan. Berarti kan secara nggak langsung sebenarnya yang Pak Pur Fahri buat juga kan
dalam rangka mencari investor? Enggak. Enggak. Akan berbeda-bedakan gini. Karena sekali kita ngitung untuk Lorena ya seperti itu. Tapi kalau kita memang menghitung untuk investor, nah satu contoh, waktu saya membantu membuatkan Idris, itu memang membuatkan untuk investor. Jadi bisa dimain-mainkan di mana kalau misalnya gini, load factor-nya 60%, semua bergerak, 70% semua bergerak. Nah itu memang untuk investor. Pernah saya itu dengan Idris saya pernah gitu. Tapi bukan dari awal ya, memang sudah pakai yang dia buat formatnya, tinggal saya ikutin apa link-linknya itu, udah terus. Itu kalau loss factor sekian persen. Nah, tetap kan nggak mungkin kepada investor kok rugi kan, tetap juga harus ini ya. Sedangkan kalau misalnya ada perusahaan akan membuat itu, waktu orang itu akan niat bikin R itu harus tahu resikonya tinggi. Jadi bukan lagi nanti baru 2 kali, nggak kayak waktu di AWR tuh, wah ini begini buat beli kerupuk kan sudah berapa kali. Jadi di AWR berarti boleh dibilang sebenarnya itu karena perusahaan swasta pertama kali. Ya, jadi belum. Itu pertama. Nah, setelah itu kita amatin, ternyata maskapai yang masih survive sebenarnya maskapai yang justru kalau menurut saya di awal dia nggak ngikutin rambu-rambu apa sih kelayakannya sebagai maskapai gitu. Ya, jadi benar-benar low cost, benar-benar semuanya di low-in semua gitu. Dibuat ini gitu. Nah, tapi ada maskapai yang apa sih awalnya begitu, tapi sekarang nggak ada Pak. Gitu. Awalnya dia low, sekarang nggak gitu. Atau juga gini. Kalau yang sekarang satu ada ini kan, kalau menurut saya bilang itu dananya kuat, tidak. Jadi walaupun rugi-rugi ya udah jalan terus sambil dimainkan untung ruginya itu. Jualnya ada terus gitu. Itu yang tadi misalnya apakah 100 M atau 1 T gitu untuk jaga-jaga itu gitu. Jadi nggak menjadikan rugi berhenti udah, kalau nggak untung di tahun sekian tutup gitu kan, nggak bisa begitu gitu. Nah memang ini menghadapi investor itu nek betul-betul uangnya ada itu ya juga kita harus hati-hati mengenai jumlah ini. Uang segini itu untuk berapa tahun gitu. Pengertian berapa tahun itu apakah sampai BEP ataukah sampai apa misalnya ya? Boleh gitu. Nah, itu yang belum pernah ngitung secara khusus untuk berapa uangnya. Seingat saya waktu saya dengan itu juga begitu nampilkan aja. Ini kalau rutenya ini jenis pesawatnya gini akan segini. Rutenya ini pesawatnya gini akan hasilnya seperti ini. Pertanyaan, nah kalau nggak seperti itu ya betul bagaimana? Nah kalau nggak seperti itu ya harus mengikuti hitungan lagi gitu. Nah sekarang Pak Hari, Pak Pur masih melakukan itu nggak? Membuat studi kelayakan? Kalau saya sudah tidak, karena dulu itu kan saya bekerja itu bukan mencari investor, tapi saya menjalankan perintah untuk itu. Yang terakhir saya buat itu ya di Lorena itu. Di Lorena itu barangnya sebenarnya sudah ada, sudah jadi, tinggal. Tapi izin sudah ada lah ya. Sudah ada, tinggal nanti kalau kebetulan akan ada investor, ini apa yang perlu disesuaikan dengan ini. Misalnya waktu membuat itu kan dulu 2000 berapa itu. Lorena itu 2003 atau berapa itu FS-nya. Nah, kalau waktu berjalan saat terakhir. Timnya siapa Pak? FS ya Pak? Tahu nggak? Oh enggak, timnya dari perhubungan. Oh dari perhubungan. Saya seperti tadi itu dari perhubungan. Jadi orang perhubungan itu kalau lancar jaya lah udahlah. Wah ya sudah lancar jaya lah. Pokoknya setiap sore habis dari ini terus ke kantor. Oh, berarti yang yang FS yang di Lorena bukan Pak Pur yang buat? Bukan ya. Pak Pur hanya hanya memodifikasi. Dibilang modifikasi untuk enggak juga karena investor. Betul. Ya, kan? Jadi modifikasi untuk investor gitu. Ya. Tapi boleh itu gitu Pak. Nanti nggak sesuai dengan FS yang didajun ke perhubungan. Sebetulnya kan kalau FS apa yang ke perhubungan itu kan tetap kita ngikutin kaidah-kaidah perhubungan supaya dapat keluar siupnya. Gitu ya. Nah kalau sebelah ini kan juga melihat dari sudut
investornya. Ya tetap harus melihat begitu, kalau enggak nanti ya kita bisa apa namanya bikin disetujui nanti misalnya semua ini, sedangkan investor itu kan kadang-kadang kan bawa tenaga yang suatu sekali tempo itu bawa tenaga nggak tahu dia tahu betul atau tapi dia bisa berargumentasi yang ini ya kita jawabnya kayak ini kalau memang kita semata-mata untuk membuat siup biar keluar siup saja. Sudah harus layak juga ininya gitu. Karena tuh ini Pak Hari saya seperti itu. Kalau saya sih udah lama udah cukup lama ya nggak buat feasibility study. Tapi ya memang pada saat pembuatan feasibility study itu emang banyaknya untuk kepentingan izin-izin ya Pak ya. Iya, kepentingan izin jadinya yang dibuat yaitu banyak yang positifnya. Jadi pada saat ada apa namanya penurunan load factor itu nggak pernah kita perhitungkan, artinya selalu running smooth. Jadinya nggak pernah, jadinya banyak yang cantiknya lah sekian tahun, oh udah mulai profit, sekian tahun udah mulai BEP itu loh. Jadi sedangkan pada saat kenyataannya di persaingan nggak pernah kita perhitungkan di sana. Artinya ada kalau kita pada normatif dalam jadi pada saat di pasar head to head dengan misalkan yang existing yang sekarang, mereka banding harga itu nggak pernah kita perhitungkan karena kan di Indonesia beda harga 10.000 20.000 mereka akan pindah. Artinya kalau itu kita perhitungkan, nah itu makin sulit lagi membuat FS-nya. Artinya itu yang beda lah sebenarnya. Strategi marketing. Iya betul. Artinya kan kalau strategi marketing itu kan pada saat pelaksanaan kan, pada saat FS ya kita yang sesuai dengan prediksi yang normal aja dan sesuai dengan yang dari data-data dari Departemen Perhubungan. Oh ini kenaikan dari tahun sekian persen load factornya, ini kenaikan sekian persen, itu yang kita ikutin. Dan jadi kita nggak ngarang data itu, kita nggak ngarang itu, kita dapat data dari kita cari data mengenai gimana perkembangan jumlah penumpang misalkan Jakarta Surabaya berapa, terus average load factor sekarang berapa, kalau kita masuk gimana. Itu yang kita perhitungkan. Lagian juga gini ya, seperti di luar saya itu belum pernah membuat dari awal sampai terbang. Karena yang terbang, yang udah terbang itu katakanlah BR, saya nggak terlibat ini. Saya justru yang agak menangani banyak itu di Lorena, tapi kan belum terbang. Waktu itu sudah jadi. Nah, pada waktu kita di sana itu hampir setiap hari itu ngotak-atik FS itu, tapi lari-lari ya gitu. Coba kalau misalnya buka ke mana itu Shenzhen, Chengdu atau segala macamnya itu lah. Padahal sebetulnya di dalam FS awal itu masih domestik. Kok di sekarang membuat itu, tapi kan menjalankan ini untuk menambah wawasan untuk cara menghitung-hitung itu bagaimana gitu. Sehingga sebetulnya yang betul-betul real menghitung untuk investor yang ini belum pernah. Jadi memang begini, jadi FS itu dibuat itu kan untuk bukan investor sebenarnya, itu dibuat untuk dalam rangka mengurus izin gitu. Sebenarnya itu memang konsumsinya dari Departemen Perhubungan ya, dalam hal ini Direktorat Perizinan Angkutan Udara kalau nggak salah kan. Nah terus yang Pak Hari, Pak Pur buat segala macam gitu, memang sebenarnya itu adalah konsumsinya. Ya bentar lah gampangnya. Iya, konsumsinya dari sana gitu. Nah, cuman seperti saya bilang di awal Pak, yang namanya FS itu Pak, sehebat apapun ya tergantung lagi perhubungan. Kan begitu kan intinya Pak. Jadi kasar ini kita capek-capek bikin segala macam, begitu masuk sampai perhubungan ya diacak-acak lagi. Kan gitu Pak ya. Jadi memang kalau melihat di luar itu, saya dengar juga dulu yang buat siapa gitu. Ya yang buat dari perhubungan juga ada timnya, memang itu. Akhir apa? Ada bukunya udah ditandatangani, ada soft copy-nya. Formatnya udah sesuai. Karena misalkan kita buat dengan beda format pun mereka akan belajar lagi. Iya, ya tetap mengikuti formatnya dia gitu. Ya terus apa susahnya? Wong namanya FS itu adalah untuk dapat siup. Ya udah dapat siup. Nah baru kalau kita akan ngomong kepada siapa, tentu saja tidak mutlak yang untuk siup saja yang kita pakai, pasti ada modifikasi supaya lebih itu pasti lebih harus tidak kalau di situ mesti yang bagus-bagus, pengertian bagus itu
misalnya dalam berapa tahun sudah BEP, bahkan mungkin setahunnya sudah BEP gitu. Padahal ini setahun nggak ada. Setahun BEP, setahun saya nggak ada. Setahun, 2 tahun, 3 tahun aja belum tentu ada. Ya kadang orang bikin maskapai itu satu untuk prestis. Ya jadi pengusaha kalau udah punya maskapai itu prestis. Itu pertama. Kedua, dia juga kalau masuk ke bank itu si pemilik jadi ganteng tuh kalau cowok ya. Oh, ganteng banget gitu punya maskapai gitu kan. Seksi gitu kan. Jadi maskapai itu bisnis yang seksi kalau menurut saya gitu. Bisnis yang seksi. Seksi dalam artian bukan hanya cowok, cewek pun juga. Sama kayak Lorena kan motor Ibu Eka ya kalau nggak salah ya, Ibu Eka ya. Jadi sambil lebih terlihat seksi gitu sepertinya. Oke, saya rasa di sini aja kali ya. Nanti next kita bisa ngobrol lagi. Pak Hari, Pak Pur, thank you. Datang, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi nanti kita ke sana. Oke, Pak Hari, Pak Pur, dan gue Endang, VOC. Ciao. Suara case buat beda. Di syuting aja sistem gua ini terus. Gak ada cerita cut langsung. Apa? Coba yang Ukurannya sesuai kan udah kan? Ini ada masukan nggak untuk kaosnya kira-kira apalagi?